Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Dede Esmaroni, STMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Bahan, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 28. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adelia Oktaviani Putri dengan NIM 20210096. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang kedua yaitu Alfalail dengan NIM 20210094. Dia di situ bertugas sebagai pemateri pertama. Yang terakhir yaitu Amrisi Amrullah dengan NIM 20210097 yang bertugas sebagai pemateri kedua. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang aspal. Di sini kami akan menjelaskan 5 poin penting tentang aspal. Yang pertama yaitu latar belakang atau sejarah aspal yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Alvan. Yang kedua yaitu jenis-jenis dan klasifikasi aspal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rosi. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aspal, contoh penggunaan bahan dari aspal, dan upaya pelestarian aspal. Saya lanjut, latar belakang sejarah aspal. Istilah aspal berasal dari bahasa Yunani kuno aspaltos. Kemudian bangsa Romawi mengubahnya menjadi aspaltus. Lalu diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi aspal. Dan kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu menjadi aspal. Sejarah penggunaan aspal telah dimulai sejak ribuan tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dan Mesopotamia. Mereka menggunakan aspal sebagai lapis pengedap untuk bak mandi maupun kolam-kolam air di istana dan kuil. Sejarah penggunaan aspal sendiri untuk pembuatan jalan di abad modern dapat ditelusur pada abad ke-18. Seorang insinyur Inggris yang bernama John Metcalfe, lahir 1717, harus membangun jaringan jalan di Yorkshire dengan total panjang hampir 300 km. Jalan dibuat dengan batuan berukuran besar, diletakkan di bawah sebagai pondasi yang kuat. Kemudian di atasnya diberi batu galian, lalu kerikil sebagai pelapis penutup. Kemudian Thomas Telford membangun jaringan jalan di Skotlandia pada tahun 1803 sampai 1821 sepanjang hampir 1500 km. Telford menyempurnakan metode pembuatan jalan dengan mengganti batu galian dengan batu pecah. Ketebalan lapisan batu juga sudah dihitung berdasarkan karakter lalu lintas yang akan melintasi. Baru pada tahun 1870 campuran aspal digunakan untuk membangun jalan, yang dilakukan oleh seorang ahli kimia Belgia yang bernama Edmond. Ketika membangun jalan di depan balai kota Newark, New Jersey, USA, campuran digunakan adalah pasir dan aspal alam dari terinat, hasil yang memuaskan membuat para kontraktor pembangunan jalan segera memanfaatkan aspal sebagai bahan konstruksi pada proyek pembangunan jalan yang dikerjakan. Baik, terima kasih. Jenis-jenis aspal. 1. Aspal makadam atau macadam penetrasi. Aspal yang digunakan untuk menambal tebal konstruksi fondasi dan untuk memperbarui permukaan. Terdiri dari lapisan batuan dengan butir yang lebih besar diletakkan di atas permukaan jalan dengan tebal kurang lebih 1,5 kali ukuran batuan terbesar. Kemudian dipadatkan sehingga menjadi kompak dan stabil. Selanjutnya dipenetrasi agar saling mengikat. 2. Beton aspal. Batuan kering yang dipanaskan dicampur dengan aspal panas dalam pabrik pencampuran dan diangkut ke tempat pekerjaan. 3.
butas atau buton aspal. Aspal yang tergolong aspal batu atau rock aspal banyak ditemui di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Bentuknya seperti batu cadas berwarna hitam. Klasifikasi aspal. 1. Viskositas. Dalam sistem viskositas, satuan adalah standar pengukuran viskositas absolut. Makin tinggi nilai pos 1 aspal, makin kental aspal tersebut. AC25 aspal keras dengan viskositas 250 pos pada temperatur 60 derajat Celcius adalah jenis aspal keras yang bersifat lunak. AC40 aspal keras dengan 400 pos pada temperatur 60 derajat Celcius adalah jenis aspal keras yang bersifat keras. 2. Uji penetrasi. Penguji kerasan aspal dilakukan dengan pengujian penetrasi, yaitu dengan menggunakan jarum penetrasi berdiameter 1 mm dan beban 50 gram. Berat jarum dan beban menjadi 100 gram. Nilai penetrasi jarum beserta beban yang masuk ke dalam contoh aspal selama 5 detik dan dilakukan pada temperatur 25 derajat Celcius dibaca pada arloji pengukuran dalam satuan 0,1 mm. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aspal. Dalam proses pembuatan aspal minyak bumi, aspal tersebut mula-mula berasal dari suatu minyak yang masih bercampur antara pasir dan air. Minyak bumi tersebut kemudian disedot keluar dan ditempatkan ke dalam suatu tangki. Setelah disedot dan ditaruh di dalam sebuah tangki, kemudian minyak tersebut dialirkan ke gardu pompa yang selanjutnya dipompa untuk masuk ke dalam tangki penghilangan. Setelah bejana pipa dan bejana lain dipanaskan pada suhu tertentu, dalam proses tersebut kemudian dihasilkan destilat ringan, destilat sedang, destilat berat, dan destilat residu. Dari hasil proses destilat tersebut dihasilkan bensin, minyak tanah, minyak bahan bakar ringan, minyak diesel, dan minyak pelumas. Selanjutnya, dari bahan residu akan dihasilkan minyak berbahan bakar residu. Bahan residu setelah diproses lagi akan menghasilkan aspal padat, dan semen padat. Dengan penetrasi tertentu dari aspal akan dihasilkan bahan aspal cair, lalu dialirkan ke dalam instalasi emulsi, kemudian dihasilkan aspal emulsi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan bahan aspal. Seperti yang kita ketahui, aspal biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat jalan raya. Aspal tersebut juga bisa digunakan sebagai atap, yaitu atap bitumen. Dan aspal biasanya juga digunakan untuk sirkuit. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang upaya pelestarian aspal. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat aspal membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahan untuk membuat aspal juga belum tentu bisa tersedia untuk jangka waktu yang lama. Oleh dari itu, kita harus menggunakan aspal sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kita mencari alternatif lain selain menggunakan aspal, yaitu dengan cara kita mempelajari hal-hal baru agar bisa menemukan alternatif lain selain membuatnya dari aspal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.